Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Kimia Dasar tentang materi model atom akan menyampaikan materi tentang atom modern. Ini adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah pengertian atom modern. Teori atom modern atau yang lebih sering disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Teori atom modern merupakan teori yang menyatakan bahwa atom tersusun atas partikel kecil yang disebut subatom, yaitu neutron, proton, elektron, di mana neutron dan proton merupakan inti dari elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan cahaya. Adapun yang mendasari lahirnya teori atom modern adalah dualisme partikel, asas ketidakpastian Heisenberg, serta persamaan Schrödinger. Ini adalah contoh gambar dari atom modern. Nah, perbedaannya adalah atom modern ini memiliki awan elektron. Jadi, elektronnya terletak pada awan elektron. Serta proton dan nukleusnya terletak di tengah-tengah sini. Tengah pada inti atom. Asal mula atom modern. Adapun asal mula adanya teori atom modern merupakan bentuk pengembangan dari teori atom yang sudah ada, yaitu teori atom Bohr. Bohr menjelaskan bahwa elektron mengelilingi atom dengan jarak tertentu yang disebut inti atom. Namun, berbeda dengan teori atom modern yang menjelaskan inti atom tidak dapat dipastikan serta diketahui letak posisinya. Berikut penjelasan dari ketiga ahli dalam teori atom modern. Selanjutnya adalah model atom modern. Model atom modern didasarkan pada 3 pendapat ahli, yaitu sebagai berikut. Nomor 1 ada Broglie di tahun 1924. Ia menyatakan bahwa elektron bersifat gelombang dan partikel. Elektron itu bukan cuma partikel, tapi juga punya sifat seperti gelombang. Jadi, elektron tidak hanya berputar mengelilingi inti, tapi juga membentuk pola gelombang tertentu. Yang kedua ada dari Heisenberg, yaitu di tahun 1927, ia mengemukakan tentang asas ketidakpastian. Kita tidak bisa tahu pasti di mana posisi elektron sekaligus kecepatan geraknya. Jadi, elektron tidak berada di lintasan tetap, tapi dalam awan elektron di sekitar inti. Yang ketiga ada Schrödinger, yaitu di tahun 1927, ia mengemukakan tentang persamaan gelombang elektron dan atom. Elektron bergerak dalam daerah kemungkinan, yaitu yang disebut orbital. Orbital ini bukan jalur tetap, tapi lebih seperti wilayah tempat elektron kemungkinan besar ditemukan. Ketiga pendapat tersebut menghasilkan kesimpulan tentang model atom modern. Model atom modern menyatakan bahwa kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron. Kulit-kulit elektron hanyalah suatu kebolehjadiannya saja. Singkatnya, model atom modern menggambarkan elektron sebagai gelombang probabilitas yang tidak punya jalur pasti, tetapi berada dalam daerah tertentu di sekitar inti atom. Selanjutnya, apa aja sih struktur atom modern? Yang pertama ada inti atom. Inti atom ini terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bersifat netral. Ia ini menentukan massa atom dan berada di pusat atom. Selanjutnya ada elektron dan orbital. Elektron bermuatan negatif dan bergerak dalam awan elektron di sekitar inti. Orbital juga bukan jalur tetap, tetapi wilayah kemungkinan tempat elektron ditemukan. Yang pertama ada inti atom. Inti atom modern terletak di pusat atom dan terdiri dari partikel bermuatan positif yang disebut proton dan partikel netral yang disebut neutron. Inti atom menyusun sebagian besar massa atom, tetapi volumenya sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran atom secara keseluruhan. Next. Kedua ada proton. Proton adalah partikel subatomik bermuatan positif. Setiap proton memiliki massa yang kira-kira sama dengan neutron. Jumlah proton dalam inti atom menentukan jenis unsur kimia. Misalnya, atom hidrogen memiliki 1 proton dan atom karbon memiliki 6 proton. Next. Baik, kita lanjut ketiga, yaitu neutron.
Neutron, apa sih neutron itu? Neutron adalah partikel elementer yang tidak memiliki muatan listrik atau bisa kita sebut netral ya. Neutron membantu menstabilkan inti atom melalui interaksi nuklir dengan proton. Jumlah neutron dalam inti atom dapat bervariasi, dan isotop yang berbeda dari suatu unsur dapat dihasilkan karena perbedaan jumlah neutron. Keempat, elektron. Elektron adalah partikel subatomik yang bermuatan negatif. Elektron berputar mengelilingi inti dalam lintasan berenergi tinggi yang disebut orbital atau kulit. Elektron mengikuti prinsip mekanika kuantum dan berada dalam orbit dengan tingkat energi tertentu. Jumlah elektron dalam suatu atom sama dengan jumlah proton dalam inti atom, sehingga menjaga keseimbangan muatan positif dan negatif dalam atom. 5. Orbital dan grup orbital. Orbital merujuk pada lintasan yang diambil oleh elektron dalam model atom Bohr yang lebih klasik. Namun, dalam model atom modern, istilah orbital lebih sering digunakan. Orbital adalah wilayah ruang di sekitar inti yang dapat berisi pasangan elektron atau elektron dengan tingkat energi tertentu. Lintasannya dijelaskan menggunakan fungsi matematika yang kompleks dan mengikuti prinsip mekanika kuantum. Kemudian, materi di atas menjelaskan bahwa elektron adalah partikel kecil bermuatan negatif yang berputar mengelilingi inti atom. Gerak elektron tidak seperti orbit planet yang pasti, melainkan mengikuti aturan mekanika kuantum yang menggambarkan kemungkinan lokasi mereka di area yang kita sebut orbital atau kulit. Jumlah elektron yang seimbang dengan jumlah proton membuat atom tetap netral. Di bagian tentang orbital dan grup orbital, dijelaskan bahwa meskipun model awal Bohr menggambarkan lintasan elektron secara sederhana, pemahaman modern menggunakan konsep orbital, wilayah di sekitar inti dengan tingkat energi tertentu yang dihitung dengan fungsi matematika kompleks. Dengan elektron memiliki perilaku yang lebih probabilistik daripada hanya bergerak dalam lintasan tetap. Next. Selanjutnya, dasar atom modern. 1. Atom sebagai partikel dasar. Teori atom modern menganggap atom sebagai partikel dasar atau unit terkecil dari materi yang masih mempertahankan sifat kimia suatu unsur. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif yang terdiri dari proton dan neutron, serta elektron yang bermuatan negatif yang mengorbit di sekitar inti. 2. Inti atom. Inti atom modern terdiri dari proton dan neutron yang terletak di pusat atom. Proton memiliki muatan positif, sedangkan neutron tidak memiliki muatan. Jumlah proton dalam inti atom menentukan identitas unsur kimia. 3. Model orbital. Model orbital menggambarkan cara elektron mengelilingi inti atom. Elektron tidak bergerak dalam orbit yang terdefinisikan dengan baik, tetapi berada dalam orbital yang merupakan daerah yang mungkin mengandung elektron dengan tingkat energi tertentu. Model ini menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk menjelaskan perilaku elektron dalam atom. Next. 4. Nomor kuantum. Teori atom modern memperkenalkan nomor kuantum untuk menjelaskan sifat dan susunan orbital elektron. Nomor kuantum melibatkan nomor utama, nomor azimutal, nomor magnetik, dan spin elektron. Nomor kuantum ini memberikan informasi tentang energi, bentuk, dan orientasi orbital. 5. Sifat dualistik partikel dan gelombang. Teori atom modern mengakui bahwa partikel subatomik seperti elektron memiliki sifat dualistik sebagai partikel dan gelombang. Ini dikenal sebagai prinsip dualitas partikel gelombang dan digambarkan oleh teori mekanika kuantum. Next. Selanjutnya, penerapan atom modern. Yang pertama, di bidang kimia dan reaksi kimia. Model orbital membantu menjelaskan bagaimana atom berinteraksi untuk membentuk molekul, memahami ikatan kimia, dan meramalkan perilaku reaksi kimia. Yang kedua, di bidang fisika nuklir dan energi nuklir. Penerapan teori atom modern di bidang fisika nuklir telah memungkinkan kita memahami struktur inti atom, peluruhan radioaktif, dan reaksi nuklir.
Penggunaan energi nuklir seperti reaktor nuklir dan teknologi pemusnahan limbah nuklir juga didasarkan pada pemahaman tentang interaksi partikel dalam inti atom. Next. Yang ketiga, teknologi semikonduktor dan elektronik. Teori atom modern mendukung pengembangan teknologi semikonduktor dan elektronika. Pemahaman tentang sifat elektron dalam orbital dan ikatan atom memainkan peran kunci dalam desain dan pengembangan transistor, mikroprosesor, dan komponen elektronik lainnya. Yang keempat, radioterapi dan pengobatan kanker. Dalam bidang pengobatan kanker, radioterapi menggunakan pemahaman tentang sifat radiasi yang dihasilkan oleh inti atom untuk menghancurkan sel-sel kanker. Penggunaan sinar gamma atau partikel berenergi tinggi membantu memusnahkan sel-sel kanker sambil meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat. Biasanya kalau di kedokteran itu pakai CT scan atau MRI. Berikut sumbernya. Next. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dari kami terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.